damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di Minggu Advent yang keempat, di sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 20 sampai 26 Desember 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan kami dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal, kami sungguh bersyukur punya kesempatan lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebersamaan. Dan dalam kebersamaan ini, biarlah kami semua menunjukkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan yang pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kebenaran diberitakan. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal menghitung hari kita akan tiba pada hari Natal, tanggal 25 Desember 2020. Berbagai persiapan untuk merayakan Natal tentu sudah atau sedang kita lakukan. Meski masih banyak juga yang belum kita lakukan karena kesibukan-kesibukan yang ada. Seruan persiapkan hati, persiapkan rohani, terus digaungkan lewat pemberitaan-pemberitaan firman di minggu-minggu Advent ini. Di minggu Advent yang keempat ini, tentu kita sudah semakin memahami bahwa Natal Yesus Kristus adalah peristiwa besar yang membawa pengharapan bagi dunia bahwa telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dalam karya keselamatan yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita manusia yang hina, penuh dosa dan harusnya binasa, sehingga kita manusia yang tidak layak ini dilayakkan karena kasih karunia. Saudaraku, dari bacaan Alkitab di saat ini, Gemim mengangkat tema mingguan menyambut kasih karunia dengan kerendahan hati. Dalam perjanjian lama, kasih karunia dalam bahasa Ibrani dari kata ken yang dikenakan kepada perbuatan kebaikan seorang atasan kepada bawahan yang sebenarnya tidak layak diterima oleh bawahannya.
Kasih karunia secara sederhana dipahami sebagai pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Kata ini misalnya kita dapati dalam Kejadian 6 ayat 8 yang ditujukan kepada Nuh, yang tertulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia, Ken, di mata Tuhan. Dan juga kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 12, ayat 13, ayat 16, ayat 17, dan ayat 19. Dan dalam Perjanjian Baru, kasih karunia dalam bahasa Yunani dari kata charis, yang secara umum berarti kasih karunia, anugerah, atau kemurahan hati. Kasih karunia dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Kristus. Dengan kata lain, kemurahan, anugerah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Saudaraku, bacaan kita di saat ini terdapat dalam Injil Lukas. Saya tidak menguraikan lagi latar belakang kitab Lukas, karena dalam bacaan Gemim beberapa waktu lalu kita sudah pernah membahas tentang Injil Lukas, dan saya sudah paparkan latar belakang kitab ini di sana. Karena itu kita langsung akan memahami teks bacaan kita di saat ini berbicara kasih karunia. Maka disoroti tentang seorang Maria, perempuan muda yang dipilih dari sekian banyak perempuan untuk mengalami kasih karunia. Maria dipanggil bahkan dipilih untuk ambil bagian dalam misi Allah, menyelamatkan dunia lewat mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bacaan kita mulai ayat 26 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya tentang kisah Imam Sakaria dan istrinya Elisabet yang merupakan saudara Maria. Mereka juga dipilih masuk dalam misi Allah dengan sebuah mujizat yang teralami oleh Sakaria dan Elisabet yang telah lanjut usia dan Elisabet yang mandul. Tapi mereka juga mengalami kasih karunia karena Elisabet boleh mengandung di usia lanjutnya. Anak yang akan dilahirkannya itu oleh malaikat Tuhan dikatakan akan diberi nama Yohanes, itu dalam Lukas 1 ayat 13. Dialah yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis, orang yang dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Saudaraku, ayat 26 memberikan penjelasan bulan ke-6 dari kandungan Elisabet saat mengandung Yohanes Pembaptis. Pada saat itu juga Allah menyuruh malaikat Gabriel, malaikat yang sama yang datang kepada Sakaria untuk memberitahu akan kelahiran Yohanes Pembaptis, dalam Lukas 1 ayat 11. Malaikat ini diutus menjumpai Maria untuk memberitahu tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat 27 menerangkan tentang siapa sosok Maria. Maria adalah seorang perempuan perawan yang berasal dari kota Nazaret, Galilea. Pada saat itu Maria sudah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Hal ini pun sudah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi, seperti dalam Yesaya 7 ayat 14, bahwa Mesias akan dikandung oleh perempuan muda dan Mesias akan berasal dari keturunan Daud atau tunggul Isai dalam Yesaya 11. Ayat 28-38 seluruhnya menceritakan tentang perjumpaan dan percakapan antara malaikat dengan Maria. Saat pertama berjumpa dengan Maria, malaikat memberinya salam dengan sapaan, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria adalah orang yang beroleh kasih karunia dan disertai Tuhan. Di sini kita dapati Tuhan memilih Maria bukan orang yang dari latar belakang misalnya anak orang besar, kaya, terkenal, tetapi hanya seorang perempuan sederhana, tapi ia dipilih dan beroleh karunia Tuhan. Hal ini mengejutkan Maria. Ada pertanyaan dalam hatinya tentang apa yang dikatakan malaikat, bahwa ia dikaruniai, ia disertai Tuhan. Malaikat itu pun menguatkan dia dengan ungkapan "jangan takut", dan lagi-lagi menyatakan ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat pun memberitahukan perihal tugas yang harus diemban Maria, bagaimana ia akan terlibat dalam karya keselamatan Allah bagi dunia, yakni bahwa ia terpanggil dan terpilih menjadi ibu Yesus. Ayat 31-33 menjelaskan,
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pun memberi respon, mengungkapkan cara pikirnya sebagai manusia yang terbatas. Ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya wajarlah saudara Maria mempertanyakan hal itu, karena secara akal perempuan akan mengandung jika sudah bersuami atau ada hubungan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Maria baru bertunangan dengan Yusuf, belum menjadi suami istri. Disinilah Maria disadarkan akan kuasa Allah yang dikatakan di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahwasanya kelahiran Yesus memang memakai rahim seorang perempuan karena ia sering disebut anak manusia. Maka ia harus sungguh-sungguh menjalani kehidupan manusia yang dilahirkan melalui proses dikandung. Tetapi ia adalah anak Allah, maka ia tidak dikandung melalui proses hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu dikatakan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat pun memberitahukan perihal Elisabet saudara Maria yang juga sementara mengalami karunia, mujizat Allah, karena Elisabet yang sudah lanjut usia itu dan disebut mandul itu pun sudah 6 bulan mengandung seorang anak laki-laki. Di akhir bacaan kita di ayat 38 merupakan sebuah ungkapan Maria yang penuh penyerahan diri, kesediaan, ketundukan, kepercayaan, dan bisa disimpulkan dengan kata kerendahan hati terhadap panggilan yang penuh kasih karunia baginya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Adakah dalam hidup kita dengan semua yang ada pada kita, kita mengungkapkan seperti ungkapan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan atau kehendak Tuhan? Saudaraku, di Minggu Advent yang keempat ini, lewat perenungan saat ini, kita diingatkan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Betapa tidak kita dikaruniai lewat keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia ketika kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu saudara, berangkat dari pengalaman Maria, seorang perempuan sederhana, tetapi ia dipanggil dan dipilih masuk dalam rencana Allah yang besar. Maria yang penuh keterbatasan, sempat tidak mengerti dengan rencana Allah karena berpikir dari sisi manusia yang terbatas. Akhirnya berserah dalam kuasa Allah yang berdaulat dan tak terbatas. Dengan rendah hati, Maria tunduk dan taat masuk dalam rencana Allah. Rendah hati dalam bahasa Latin dari kata humus yang artinya tanah. Dalam bahasa Inggris terkait dengan kata humble. Artinya orang yang rendah hati harus menyadari asal-usulnya adalah dari tanah, tempat yang rendah dan fana. Karena itu orang rendah hati akan mampu menempatkan diri tidak lebih penting, tidak lebih tinggi, tidak lebih pintar, dan tidak lebih benar dari orang lain, dan selalu mau mendengar pendapat, saran, bahkan kritikan orang lain. Seperti Maria yang dengan rendah hati mendengar perkataan malaikat. Demikian kita manusia yang hina, kecil, rendah, penuh keterbatasan. Tetapi kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Sehingga lewat peristiwa Natal kita harusnya sadar betapa Allah mengasihi kita, memberi kita kasih karunia sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal hadir ke dunia menjadi sama dengan kita, bahkan mati disalib untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita terpanggil untuk menyambut kasih karunia, yakni Yesus Kristus itu sendiri.
dengan kerendahan hati, ketaatan, ketundukan kita pada kuasa, kehendak, dan rencananya bagi kita. Selalu bersedia mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Tidak merasa diri hebat, kuat, ataupun pintar, tapi menyadari semua yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Saudara, menjelang hari Natal, mari kita merayakan Natal dengan penuh kerendahan hati. Jangan fokus kita ditujukan pada hal-hal lahiriah untuk kepentingan diri sendiri, mencari materi yang mewah, yang mahal, yang baru, sehingga menggeser pesan dari kisah Natal yang justru berlatar belakang hal-hal sederhana dan terkesan rendah. Bethlehem, kota kecil, sederhananya Yusuf dan Maria, para gembala, hingga kelahirannya di kandang domba yang hina. Tapi semua itu menjadi indah karena Yesus Kristus yang sudah lahir itu. Bahkan para Majus datang menyembahnya dengan persembahan yang mahal-mahal. Adakah kita juga di Natal ini fokus kepada Yesus yang sudah lahir dan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Persembahan terbaik pertama-tama tentu adalah diri kita, datang beribadah kepada Tuhan, persembahkan hati kita yang damai, yang mengampuni, yang mengasihi. Tapi jangan lupa juga persembahan dalam bentuk uang yang kita berikan di rumah Tuhan. Jangan semua uang sudah kita habiskan di mall dengan membeli barang-barang baru, dan untuk membawa persembahan sudah tidak ada lagi. Ada, tapi tinggal yang kecil-kecil ya. Yang besar-besar semua sudah habis dihamburkan di mall untuk membeli keperluan-keperluan jasmani kita untuk hari Natal. Ingat saudara, para Majus saja memberikan persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Jadi persembahan kita pun harus kita renungkan. Kalau kita memberi sangat kecil dibandingkan semua yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Apalagi persembahan yang uangnya sudah agak robek, sudah kusut ya. Mari memberi yang terbaik, meski tidak besar dalam nilai, tapi yang paling tidak uang yang layak untuk diberikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa Natal juga menyatakan Allah yang berelasi dengan manusia melalui Yesus Kristus, bahkan memakai Maria yang hidupnya sangat sederhana, masih muda dalam keadaan yang tentu sulit baginya karena masih bertunangan dan sudah harus mengandung, sehingga ia sempat tidak mengerti dengan maksud Tuhan untuk melakukan tugas yang mulia lewat kelahiran Yesus Kristus. Maka kita pun terpanggil harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita dalam relasi dengan sesama. Meski kadang sebagai manusia kita lemah, tidak mengerti dengan pergumulan-pergumulan yang sering diizinkan Tuhan kita alami. Tetapi seperti Maria yang diteguhkan Tuhan, yang dinaungi Roh Kudus dan tetap rendah hati, marilah kita pun tetaplah setia kepada Tuhan. Tunduk pada setiap rencana dan panggilannya bagi kita. Jalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dalam kekuatan dan kelebihan, kita tetap rendah hati, karena itu adalah karunia Tuhan. Dan jika dalam pergumulan, jangan menyerah dan meninggalkan Tuhan, tetapi tetaplah taat dan percaya pada rencana Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, kita telah diberikan Roh Kudus yang setia mendampingi, menolong, menghibur kita di dalam dunia ini sampai Tuhan datang dan mendapati kita tetap setia. Karena itu, apapun panggilan Tuhan bagi kita, jika kita dipilih Tuhan melakukan tugas atau tanggung jawab, baik yang besar atau tanggung jawab yang kecil, lihatlah itu sebagai kasih karunia Tuhan bagi kita. Jangan lupa diri atau menjadi sombong dengan berkat-berkat yang kita terima, tapi tetaplah rendah hati. Dan bagi kita yang sementara mengalami situasi sulit, pergumulan yang kita alami, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin kita sering tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ingatlah saudara, meski kita ini orang kecil, lemah, terbatas, keadaan sulit bisa kita alami, banyak tantangan bahkan tekanan dalam hidup kita, tetaplah rendah hati,
bersikap menyerahkan diri, tunduk dan taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ingat, kita telah beroleh kasih karunia. Kita punya Tuhan yang besar. Karena itu jangan takut, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.